Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Jarwati dengan NIM B.21.06.018. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewenangan bidan dalam asuhan komplementer. Yang pertama, bagian A, pengertian kebidanan komplementer. Pelayanan kebidanan komplementer adalah pelayanan kesehatan yang diberikan bidan yang terdaftar yang dapat diberikan secara mandiri kepada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir, dan anak, serta wanita usia reproduksi dan usia lanjut dengan menerapkan pengobatan non. Bagian B, peran dan fungsi bidan dalam pelayanan asuhan komplementer. Pelayanan kebidanan komplementer merupakan bagian dari penerapan pengobatan komplementer dan alternatif dalam tatanan pelayanan kebidanan. Bagi banyak bidan dan wanita, pelayanan kebidanan komplementer adalah pilihan untuk mengurangi intervensi medis saat hamil. Bagian C, terapi komplementer dalam kebidanan. Pengertian akupresur. Akupresur adalah salah satu bentuk pelayanan kesehatan tradisional, jenis keterampilan dengan cara merangsang titik tertentu melalui penekanan pada permukaan tubuh dengan menggunakan jari maupun benda tumpul untuk tujuan kebugaran atau membantu mengatasi masalah kesehatan. Perbedaan akupresur dengan akupuntur. Akupresur dilakukan dengan menggunakan jari tangan, sedangkan akupuntur dengan menggunakan jarum namun menggunakan titik tekan yang sama pada meridian organnya. Tujuan akupresur adalah sebagai penanganan awal penyakit atau gangguan yang sekiranya bisa diperingan tanpa obat seperti kolik, batuk, pilek, kurang nafsu makan, cekukan, dan pegal-pegal. Akupresur juga diyakini dapat meningkatkan kadar endorfin dalam tubuh untuk mengurangi rasa nyeri dan menimbulkan rasa nyaman. Proses penyembuhan dengan akupresur terjadi secara ilmiah. D. Manfaat akupresur. Terapi akupresur memiliki beberapa manfaat, diantaranya pencegahan penyakit. 1. Pencegahan penyakit. Akupresur dipraktikkan secara teratur pada saat-saat tertentu menurut aturan yang sudah ada, yaitu sebelum sakit. Tujuannya untuk mencegah masuknya sumber penyakit dan mempertahankan kondisi tubuh. 2. Penyembuhan penyakit. Akupresur dapat digunakan menyembuhkan keluhan sakit dan dipraktekkan ketika dalam sakit. 3. Promotif. Akupresur dipraktikkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh walaupun tidak sedang sakit. Bagian E, penerapan akupresur pada bayi. Penerapan akupresur dapat dibagi menjadi 3 teknik untuk mengatasi ketidaknyamanan dan rewel pada bayi. 1. Orang tua perlu paham kalau akupresur sifatnya hanya membantu penyembuhan penyakit-penyakit yang ringan atau sebagai penanganan awal. Penyembuhan utama bila penyakitnya terus berlanjut tetap harus ditangani oleh dokter. 2. Dokter yang memahami akupresur biasanya akan melakukan observasi apakah penyakit pada bayi bisa diatasi dengan terapi ini saja atau harus ada pengobatan lain. Penyakit berat seperti kejang, demam, paru, jantung, dan asma butuh penanganan yang lebih kompleks. Bila memang ada penyakit berat, akupresur sebaiknya dikondisikan dahulu pada dokter. 3. Akupresur lebih aman dilakukan pada bayi berusia di atas 1 bulan karena kulitnya sudah lebih matang dan ubun-ubun kepalanya sudah lebih rapat. 4. Selama memijat, jangan lupa gunakan minyak seperti minyak telon agar tidak terjadi gesekan kepala yang dapat membuat kulit bayi teriritasi. Selain itu, tangan pemijat harus bersih. Nomor 5. Pijatan memutar secara perlahan. Pastikan bayi merasa nyaman dengan pijatan kita. Nomor 6. Pijatan pada orang dewasa bisa sampai 30-40 putaran pijat, tetapi untuk bayi cukup 10-15 kali. 7. Untuk mendapatkan hasil maksimal, pijatan satu titik meridian harus dikombinasikan dengan titik-titik lain yang pada dasarnya bisa memicu persarapan di daerah yang sakit. 8. Bila memang diperlukan obat luar yang bersifat menghangatkan, bisa digunakan agar proses penyembuhan bisa lebih maksimal. 9.
Akupresur dapat digunakan untuk meningkatkan stamina tubuh dan memperlancar peredaran darah bayi. Nah, sebaiknya lakukan akupresur setiap hari di rumah. Sangat baik bila dilakukan sehabis mandi. Selain itu, selain lebih sehat, hubungan batin antar bayi dengan ibu pun bisa lebih erat. Bagian F, masalah dan teknik mengatasi flu dan batuk. 1. Stamina dan aliran darah. Stamina dan peredaran darah yang lancar memungkinkan bayi tumbuh lebih optimal. Lakukan akupresur secara kontinu agar daya tahan tubuh bayi meningkat. Caranya dengan memijat titik meridian yang dapat meningkatkan stamina dan melancarkan peredaran darah di dada bagian tangan depan, tengah depan antar dua puting payudara bagian belakang. Titik 4 jari di bawah lutut, kembung. Bagian yang dipijat sama dengan titik untuk mengatasi kurang nafsu makan, yaitu atas pusar sisi kiri kanan, pusar titik 4 jari di bawah lutut kiri kanan. 3. Demam. Bila demam, atasi dengan menekan titik di pangkal leher bagian belakang punggung, bawah kiri dan kanan. 4. Pegal-pegal. Biasanya bagian yang terasa pegal adalah kaki. Untuk meringankannya, tekanlah titik meridian di bagian belakang kaki. Nomor 5. Pusing. Memang agak sulit menerka apakah bayi menderita pusing atau tidak. Lihatlah gerak-gerik tingkat kerewelan dan apakah bayi terus-menerus memegang bagian kepalanya. Titik yang dipijat yaitu di ujung sisi tengkorak belakang kiri kanan. 6. Kurang nafsu makan. Pijatlah titik meridian di bawah lutut kiri kanan, dada, tepat di antara dua puting payudara atas pusar kiri kanan pusat. 7. Cekukan. Terkadang cukup sulit mengatasi bayi yang terus-menerus cekukan. Untuk meredakannya, pijat titik meridian di bagian belakang tubuh sekitar 4 jari di batas punggung. Sampai di sinilah penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.